Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum kita membahas video kali ini, kami ingin menyampaikan permintaan maaf kepada penikmat PSK yang khususnya pecinta podcast horor. Jadi ada yang lewat kolom komentar sampai berkomentar kapan podcast lagi, ada yang juga WA saya secara pribadi, kemudian bertemu juga dengan teman-teman. Banyak sekali yang menanyakan kapan bang podcast horor lagi, dan saya juga menyampaikan ke teman-teman bahwasanya sebenarnya itu sudah banyak, sudah ready para narasumber podcast horor. Tapi karena kami tim pada sebuah koma ini ingin menuntaskan ini dulu tentang pembahasan KRT Sumodiningrat. Jadi sekali lagi untuk penggemar horor channel pada sebuah koma, para penikmat PSK, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami tim pada sebuah koma itu sebenarnya tidak pernah memperdulikan, tidak pernah ikut campur, tidak pernah berkomentar tentang apa yang terjadi dengan permasalahan Habib-Habib yang ada di Indonesia. Cerita tentang kehaluan mereka, tentang kurafatnya mereka, tentang cerita yang di luar nalar manusia. Misalnya ada yang mengatakan sehari bisa mi'raj 70 kali. Ada yang bilang kalau ingin melihat surga buka saja jubahnya. Bagaimana ketika orang berziarah makam itu terbuka dan menjawab salam. Kami tidak pernah mempedulikan itu. Ada lagi yang bercerita ketika ada permasalahan, kemudian si orang ini masuk ke kamar dan menemui Nabi Muhammad di dalam kamar. Kami pun tidak berkomentar. Tetapi ketika ada habaib yang mengatakan tanah Jawa ini milik Aulia Tarim, kami mulai tergerak. Apalagi sudah mengaitkan, menghubung-hubungkan, kalau dalam bahasa Jawa mengatakan menyantolkan nasab ke keraton. Ini kami tidak akan pernah bisa diam. Makanya ketika pembahasan KRT Sumodiningrat ini mulai ada yang mengatakan bahwasanya makam beliau ada di Semarang, kami seketika berpikir bagaimana kami juga ikut andil dalam meluruskan sejarah ini. Tujuan kami sebetulnya cuma satu, yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, yang belum tersesat jangan sampai tersesat. Bahwasanya KRT Sumodiningrat tidak pernah dimakamkan di Semarang, tetapi dimakamkan di kompleks makam Jejeran Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu tujuan kami. Kenapa kami ikut membahas tentang sejarah ini? Karena dari awal channel pada sebuah koma adalah podcast pengalaman horor, true story, dan explore sejarah. Kali ini tim pada sebuah koma mendatangi sebuah makam yang terletak di daerah Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi makam ini yang kita datangi yang pertama karena ada permintaan penikmat PSK di kolom komentar, yang juga letaknya tidak jauh dari rumah kami tim pada sebuah koma. Yang kedua, beliau ada hubungannya dengan KRT Sumodiningrat. Makam itu adalah makam Adipati Wasis Joyokusumo, atau yang lebih dikenal dengan makam Eyang Pragolo Pati.
Jadi terdapat beberapa makam beliau. Jadi Eyang Pragolapati itu tidak hanya terdapat di Gunung Pati saja. Ternyata di Kabupaten Pati juga ada makam beliau. Kemudian kalau tidak salah ingat di daerah Jawa Timur, di Kediri kalau saya tidak salah ingat, itu juga ada makam beliau. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu ketika memang ada data yang mengatakan bahwasanya beliau pernah tinggal di sana dan tinggal di sana. Dapat dikatakan adalah petilasan. Lain cerita ketika kita pernah bahas makam tentang Syekh Jumadil Kubro. Dua data mengatakan bahwasanya beliau pernah ke kaki Gunung Merapi di Bukit Turgo. Kemudian ada juga yang mengatakan, atau ada data yang mengatakan bahwasanya beliau berada di Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan Eyang Wasis Jayakusumo atau Eyang Pragolapati pertama ini adalah putra dari Ki Ageng Panjawi. Beliau seorang yang sangat luar biasa di Kabupaten Pati. Beliau salah satu bupati di sana. Dan nasabnya itu memang nasab orang-orang besar, karena ke atasnya itu dapat dikatakan orang-orang yang sangat terkenal. Sebut saja Kiai Ngerang 1, Kiai Ngerang 2, Kiai Ngerang 3. Setelah itu baru Ki Ageng Panjawi. Ki Ageng Panjawi ini menurunkan Adipati Wasis Jayakusumo tadi atau Eyang Pragola 1. Eyang Pragolapati 1 ini menurunkan Eyang Pragolapati 2, walaupun dalam catatan sejarahnya itu Eyang Pragolapati 2 itu katanya keponakannya. Kemudian Eyang Pragolapati 2 menurunkan Ki Ageng Wonokriya. Ada Tumenggung Jayawinoto atau yang biasa disebut Gajah Gede, menurunkan Gajah Cilik, kemudian menurunkan Gajah Treno. Nah, setelah Gajah Treno ini muncullah Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat. Ini ayah dari KRT Sumodiningrat, bukan Habib Toha bin Yahya. Nasabnya ke atas sangat jelas. Kenapa bisa jadi bin Yahya? Ini yang jadi pertanyaan kami. Ini salah satu alasan kenapa kami sowan ke makam dari Adipati Pragolapati 1 yang berada di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Jadi kami kemarin itu sowan dan tempatnya itu memang sangat gelap karena lampu itu kita coba nyalain tidak bisa. Dan anehnya itu ketika kami ke sana, kami coba datang ke tempat juru kunci. Juru kuncinya itu justru tidak mengantar kami, tetapi kami justru dikasih kunci sendiri. Akhirnya kami masuk itu kita buka sendiri. Jadi kondisi makam beliau ini tertata sangat rapi, tempatnya juga sangat sejuk, karena makam Eyang Wasis Jayakusumo tadi berada di kompleks pemakaman umum. Jangan khawatir buat teman-teman yang ingin berziarah ke sana, tempat parkirannya sangat luas, sangat nyaman, dan tempatnya kalau untuk berdoa baik itu siang, sore maupun malam pun sangat tenang. Jadi buat teman-teman pecinta makam keramat, tidak ada salahnya ketika melintas di area Gunung Pati untuk sowan ke tempat Eyang Adipati Wasis Jayakusumo. Itu yang jadi alasan kami mengapa kami sowan ke tempat Eyang Pragolapati 1 yang terletak di Gunung Pati. Salah satunya ya karena beliau itu bisa disebut sebagai kakek buyutnya dari KRT Sumodiningrat. Kami juga tidak akan menceritakan sejarah hidup beliau karena sejarah hidup dari Eyang Pragolapati 1 ini sudah cukup banyak beredar di masyarakat, baik itu secara tertulis maupun di channel YouTube. Sekali lagi, buat teman-teman penikmat PSK, kami tim pada sebuah koma akan terus berburu mencari makam yang ada urusannya dengan KRT Sumodiningrat, atau misalnya pun makam Habib yang ada urusannya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bagi teman-teman penikmat PSK dimanapun kalian berada, bila ada informasi yang ada urusannya dengan KRT Sumodiningrat atau yang ada urusannya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, bisa menulis di kolom komentar. Suatu ketika kalau memang waktunya memungkinkan, akan kita datangi makam tersebut. Jadi sekali lagi,
Mengapa kami datang ke makam Eyang Wasis Joyokusumo atau Eyang Pragola I? Karena beliau adalah kakek buyut dari KRT Sumodiningrat. Nasab tercatat dengan rapi, tercatat dengan jelas di berbagai serat. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana catatan nasab tersebut. Itu teman-teman, cerita singkat kali ini tentang Adipati Wasis Joyokusumo atau yang lebih dikenal dengan Eyang Pragola Pati I, yang ternyata memang ada hubungannya dengan KRT Sumodiningrat. Mudah-mudahan dengan video kita kali ini semakin banyak yang tahu bahwasanya nasab KRT Sumodiningrat jelas dan tegas di berbagai serat di Keraton Jogja, bahwasanya KRT Sumodiningrat tidak pernah bernasab bin Yahya. Ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.